Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrafi Azmianto sebagai pemateri kelompok 10 yang akan membahas bahasa Arab dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang pertama, tujuan pembelajaran bahasa Arab dalam KTSP. Mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah memiliki tujuan, yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab yang mencakup 4 kecakapan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya. Lanjutan, standar kompetensi lulusan mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah ada 4 kecakapan, yaitu menyimak, yang artinya memahami wacana lisan berbentuk paparan atau dialog tentang materi pelajaran. Yang kedua, berbicara, mengungkapkan secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog tentang materi pelajaran. Yang ketiga, membaca dan memahami makna wacana tertulis paparan atau dialog tentang materi pelajaran tersebut. Yang terakhir atau yang keempat, menulis, mengungkapkan secara tertulis berbentuk paparan atau dialog tentang materi pelajaran. Itu adalah SKL mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Materi yang selanjutnya adalah materi pelajaran bahasa Arab dalam KTSP. Yang pertama, materi pelajaran untuk program bahasa Arab terdiri atas bahan yang berupa wacana lisan atau tulisan berbentuk paparan atau dialog tentang identitas diri, kehidupan keluarga, kehidupan sehari-hari, hobi, dan pekerjaan. Yang kedua, materi pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah untuk program keagamaan terdiri atas tema-tema yang berupa bahan wacana lisan dan tulisan berbentuk paparan atau dialog tentang al-madrasah, al-masjid, al-muslim untuk melatih 4 aspek keterampilan berbahasa. Terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada pemateri kedua untuk materi selanjutnya tentang bahasa Arab dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran bahasa Arab dalam KTSP. Perencanaan proses pembelajaran seperti identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, serta tujuan pembelajaran. Pelaksanaan proses pembelajaran. Yang pertama, persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran terdiri dari rombongan belajar, beban kerja minimal guru, buku teks pelajaran, serta pengelolaan kelas. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Penilaian hasil pembelajaran. Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik, dan terprogram dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis ataupun lisan. Pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas. Selanjutnya, perbandingan KTSP dan kurikulum 2013. Yang pertama yakni persamaan. Aspek materi, kurikulum tingkat satuan pendidikan maupun kurikulum 2013, tujuan pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah khususnya adalah sama-sama untuk mendorong siswa agar mampu dan terampil dalam menguasai 4 kemampuan berbahasa secara seimbang dan kemampuan reseptif dan produktif. Yang kedua, perbedaannya. Aspek kompetensi. Dalam KTSP, ruang lingkup materi dan kompetensi pembelajaran disajikan dalam SK atau standar kompetensi dan KD atau kompetensi dasar. Dalam KTSP, SK untuk mata pelajaran bahasa Arab terbagi menjadi 4 kemampuan berbahasa, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Sedangkan dalam kurikulum 2013, karakteristik, kecukupan, dan kedalaman materi ditentukan sesuai dengan karakteristik kompetensi beserta proses pemerolehan kompetensi yang terdiri dari sikap yang dapat diperoleh melalui aktivitas menerima,
menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Yang terakhir yakni kesimpulan, dalam aspek metode pembelajaran baik dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan kurikulum 2013 terkait dengan proses pembelajaran harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Penggunaan metode yang digunakan guru dalam KTSP disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Sedangkan dalam kurikulum 2013, selain metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran juga dapat meliputi pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sekian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Syukran ala husni ihtimamikum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.